Cuyu, bagaimana rasanya? Kukumu dicabut dan buta karena mencintaiku? Hahaha. Cucing, kau pelakunya. Kau yang merancang semua ini. Kau yang bodoh. Tapi kami harus berterima kasih padamu. Kalau kau tak tinggalkan Qin Yanqi, kami takkan punya kesempatan. Hahaha. Qin Yanqi. Cuyu, kau pilih Xu Fengze. Ya, Qin Yanqi, aku tak ingin terus terkurung di villa dan kehilangan kebebasanku. Jika aku tak bisa hidup, kalian semua juga jangan harap bisa hidup. Mari mati bersama. Cuyu, kau akan menyesal. Mataku tidak buta. Aku kembali. Aku kembali ke 2 tahun lalu. Lalu, Qin Yanqi. Kak Yanqi, kakak bukan sengaja. Dia hanya terlalu mencintai Kak Fengze. Kak Yanqi, maafkan dia. Cuyu, begitu inginnya kau bersama dengan Xu Fengze. Kak, akhirnya kau sadar juga. Aku sampai histeris. Aku tahu kau suka Kak Fengze, tapi kau juga tak boleh lompat dari lantai 2. Itu sembrono. Demi meninggalkanku, kau rela mempertaruhkan nyawa. Tuan Qin, jangan persulit yuk. Kami benar-benar saling mencintai. Tunjukkan amarahmu padaku saja. Qin Yanqi. Mati itu terlalu menyakitkan. Mulai sekarang, aku takkan pernah mau berpisah darimu lagi. Kakak, apakah pikiranmu masih kacau dan salah mengenali orang? Benar, Yu. Aku di sini, kemarilah. Baik, Sudah kuduga kau salah mengenali orang. Lain kali lebih hati-hati. Jangan ganggu Tuan Qin. Aku akan membawamu pergi. Xu Fengze. Pergi dari sini. Cuyu, beraninya kau memukulku? Kau sudah gila. Memang kau yang kupukul. Ada masalah? Terima saja. Lepaskan aku. Kakak, Kak Fengze selalu baik padamu. Bagaimana bisa kau pukul dia? Jika ada kesalahpahaman, bicarakan baik-baik. Baik padaku, kuberikan saja keberuntungan itu padamu. Kulihat pasangan zina seperti kalian, sangat serasi. Kakak, apa kau salah paham tentang aku? Aku dan Kak Fengze hanya teman. Jika aku sudah membuatmu salah paham, aku bisa jelaskan. Tak perlu, aku tak peduli dengan hubungan kotor kalian. Yang kupedulikan sekarang hanyalah suamiku. Cuyu, sekarang aku mengerti kau mau manfaatkan Tuan Qin untuk membuatku cemburu, ya? Cemburu? Jangan menganggap diri penting. Kau bukanlah apa-apa. Kau tak bisa dibandingkan dengan Yanqi. Kau tak layak. Kau, Yanqi jauh lebih tampan darimu, lebih kaya darimu, dan lebih berbakat darimu. Kau kira siapa dirimu? Berani sekali kau mengira aku tertarik padamu. Cuyu, kau. Apa aku salah? Wajib, Chu, kau akan menyesal. Rumah kami bukan tempat yang bisa kau datangi seenaknya. Tuan Qin, kau, Hajar dia dan lempar dia keluar. lepaskan aku. Cuyu, Bagus, sayang. Kau hebat sekali. lepaskan aku. Cuyu. Kakak, bukannya kamu selalu bilang kamu mencintai Kak Fengze? Sekarang kau memanfaatkan Kak Yanqi sebagai tameng. Ini tidak adil bagi mereka berdua. Kau jangan terus memanggilnya Kak Yanqi. Apakah suamiku dekat denganmu? Kakak, bisa-bisanya kau berkata begitu. Bagaimanapun, aku ini adikmu. Adik tiri bukanlah adik kandung. Kau punya 3 detik. Pergi sekarang atau aku usir kau. Seperti Xu Fengze. 3, 2, Baiklah, aku pergi.
Cucing Xu Fengzi. Di kehidupan lalu aku buta dan tertipu kebohongan kalian. Kali ini kalian akan membayar hutang kalian. Kenapa? Sudah puas bermain-main? Sayang, aku tidak main-main. Ini semua isi hatiku. Cukup, kau merasa aku masih akan percaya padamu? Yanci, aku sungguh tak menyukai Xu Fengzi lagi. Aku hanya ingin bersama denganmu. Apa yang harus kulakukan agar kau percaya? Percaya? Baik, masuk ke kamar. Kau bawa aku ke sini hanya untuk ini. Bukannya kau mau cerai, kusetujui. Tanda tangani suratnya. Kamu adalah suamiku, aku tak akan bercerai denganmu. Cuyu, sudah banyak hal kau lakukan untuk menyakitiku demi Xu Fengzi. Sekarang aku sudah setuju, kau malah tak mau cerai. Sampai kapan kau mau mempermainkanku? Qin Yanci, apa kau menginginkanku? Kau tahu apa yang sedang kau katakan. Ini hal biasa bagi pasangan suami istri. Kenapa? Tuan Qin tak bersedia? Main Six Trem ini? Cuyu, jangan sampai kau menyesal. Kau takkan bisa kabur. Hebat kau Qin Yanci. Tidur denganku lalu kabur? Hebat sekali. Nona Cuyu, Kenapa menghentikanku? Tuan Qin bilang kamu dilarang keluar kamar, mohon kembali ke dalam. Bisa-bisanya dia mengurungku. Jelas dia masih tak percaya padaku. Aku tidur dengannya sia-sia semalam. Aku mau keluar hari ini. Kalau tak izinkan aku pergi, aku akan lompat dari kamar. Kalian coba saja halangi aku. Nona Cuyu, kami juga serba salah. Laporkan ke Tuan Qin sekarang. Ibu, gaun ini luar biasa. Aku akan dandan dan tata rambut dengan baik. Aku pasti jadi yang tercantik di pesta. Tentu saja, ini dibuat khusus dengan biaya besar. Putriku akan jadi bintang paling gemilang. Ibu, Ayah dirawat di rumah sakit, tapi kalian terlihat cukup senang di rumah. Cuyu, kenapa kau kemari? Cuyu, kenapa kau pukul Qing? Oh, ternyata kamu. Maaf, aku pulang ke rumah sendiri pun harus dipertanyakan. Kukira ini pembantu yang lancang. Kamu, Sudahlah, cukup kalian bersaudara, berhenti bertengkar. Yuk, tepat waktunya kamu datang. Malam ini ada jamuan makan, ikutlah kami. Sudah kusiapkan gaun untukmu. Bibi Li, gaun mewah cucing seharga 30 juta yuan. Yang kau beri padaku bahkan tak sampai 500 yuan. Mau jadikan aku bayangan untuk putrimu? Cuyu, jaga sikapmu. Aku ini ibu tirmu. tak mau pakai? Tidak apa, beli sendiri saja. Kulihat siapa yang mau belikan untukmu. Permisi, siapa Nona Chu? Gaun pesanan Tuan Qin sudah sampai. Qing, kamu dekat dengan Tuan Qin? Apakah dia mengirimkan gaun ini khusus untukmu? Jika tidak, kenapa bisa kirim ke rumah kita? Ibu, aku dan Kak Yanci tidak sedekat itu. Cuyu, jangan berpikir gaun-gaun ini diberikan Kak Yanci untukmu. Kau jangan lupa hubungan kalian tidak sebaik itu. Maaf, suamiku dan aku baik-baik saja. Semalam kami tidur bersama, penuh gairah.
Kamu tidak mungkin. Kak Yanci takkan menyentuhmu. Maaf mengganggu. Gaun pesanan mahal ini untuk Nona Cuyu, Nona pertama, keluarga Cu. Mohon tanya, yang mana Nona Cuyu? Dengar itu, Nona pertama. Cucing, dengan istilah di zaman dulu, kamu cuma anak selir. Kau kira dirimu pantas dapat gaun? Kamu. Aku tinggalkan saja di sini. Halo, ini dari Tuan Chin untukmu. Temani aku pergi ke perjamuan malam ini. Sungguh arogan. Aku mau pergi hadiri perjamuan dengan suamiku. Kalian bersenang-senanglah. Ibu, Cuy sudah keterlaluan. Aku takkan diam saja. Akan kubuat reputasinya hancur. Di perjamuan, dia takkan berani muncul di depan Kak Yanci lagi. Begini saja. Kau hubungi Xu Fengze. Malam ini kita pastikan Chu Yu tidur dengannya di malam ini. Sempurna. Mau saingi aku dengan gaun mewah? Jangan mimpi. Siapa yang melakukan ini? Aku tidak tahu. Sudah begini saat aku tiba, Di mana Cucing dan Lifang? sepertinya mereka sudah pergi ke pesta. Aku mengerti. Jika aku tak bisa memilikinya, kamu juga tak boleh. Apa yang terjadi? Sayang, lihat. Aku tak tahu siapa mengotori gaun yang kau berikan. Aku sedih sekali. Apa karena kau tak mau ikut denganku, jadi kau sengaja merusaknya? Mana mungkin. Aku sangat ingin pergi ke perjamuan denganmu. Jangan tuduh aku. Siapkan gaun mahal, Baik, ikut denganku. Hah? katanya Nona Chu sudah tidak disayang. Sepertinya akan terjadi hal besar. Tuan Chin, istri Anda sudah siap, lihatlah. Luar biasa. Kalau dia datang ke pesta seperti ini, semua orang pasti terpana. Ching, gaunmu sungguh megah. Ini pesanan khusus kan? Sangat menawan. Kamu akan jadi pusat perhatian pesta. Biasa saja kok. Gaunku ini harganya lebih dari 30 juta yuan. Benar, ini sangat sulit didapatkan. Gaun Cuyu yang murahan itu sudah rusak. Mau saingi aku? Mimpi kali. Wah, Tuan Chin datang. Sejak kapan Cuyu secantik ini? Ching, itu kakakmu Cuyu, kan? Gaunnya kok kelihatan lebih mahal dari punyamu. Wah, sekarang dilihat memang kakaknya lebih cantik. Cuyu, kamu akan menyesal akan kubuat kamu menderita di pesta ini. Tuan Chin, ya, silakan lewat sini. Kakak, gaun yang kau pakai ini sungguh menakjubkan. Aku belum pernah lihat yang seperti ini. Apakah Yanci yang membelikannya? Ya, entah orang bodoh mana yang berani-beraninya merusak gaunku hingga suamiku memaksa membelikan yang baru. Namun, ini tidak terlalu mahal, hanya sekitar 3 kali lipat harga gaunmu. Kak Yanci, sungguh memanjakanmu. Biar saya bersulang untukmu.
Ah, kakak, bagaimana kau bisa menyiramkan anggur padaku? Cucing, beberapa hari tak bertemu, kau makin tak tahu malu saja. Cuyu, kau kira siapa dirimu? Berani-beraninya kau menindas Ching. Kak Fengze, aku baik-baik saja. Kakak pasti tidak sengaja. Shu Fengze, kau kira siapa dirimu? Aku nona pertama keluarga Chu. Kau tak pantas kasar padaku. Kau cari mati. Lepaskan. Tuan Shu, jaga sikapmu. Lepaskan. Cuyu, sudah puas bermain? Kalau mau menarik perhatianku, kau tetap harus tahu batasanku. Aku tak suka kalau kau keterlaluan. Tutup mulut kotormu. Kakak, meski kau tak menyukaiku, seharusnya kau tak menyiramiku anggur. Lihat apa yang kau lakukan pada gaunku. Sayang, mereka memfitnah istrimu tercintamu. Aku sedih sekali. Kau harus membelaku. Cuyu menyiramimu anggur? Iya, kakak yang menyiramiku. Tapi aku yakin dia tak bermaksud begitu. Tolong jangan salahkan dia. Periksa CCTV dan hubungi polisi? Tak perlu. Kak Yanci, hal seperti ini tak perlu dibesar-besarkan. Kau tahu konsekuensinya jika berbohong padaku. Kutanya sekali lagi, siapa yang menyirami anggur? Aku yang tak berhati-hati. Kayaknya. Sudahlah, berhenti menangis. Nangis begitu lama, tapi tak setetes air mata. Sayang, kau luar biasa. Kau melihat segalanya, seperti detektif legendaris. Mari, cium aku. Tunggu sampai aku pulang, dan kita selesaikan ini. Kakak, apa lagi yang kau mau? Bukan apa-apa, hanya mengubah yang palsu menjadi nyata. Jangan sungkan, ini hasil usahamu. Ah, apa yang kau lihat? Pergi sana. Shu Fengze, kau harus meniduri Cuyu. Tapi Ching, Harus kau lakukan. Sekarang kau pergi ke ruang istirahat. Nanti ku bawa dia ke sana. Sekarang kau pergi ke ruang istirahat. Nanti ku bawa dia ke sana. Sekarang. Nona, Kakak, jangan minum anggur dari orang asing. Lagi-lagi kau. Ya. Kakak, ayo pergi. Akan kuantarkan ke tempat Kak Fengze. Kau tidak minum? Anggur bagus begini. Harusnya kusimpan untukmu. Cuyus, dasar wanita murahan. Nona, pada apa di sini? Adikku kebanyakan minum. Tolong bantu aku, antar dia ke kamar Shu Fengze. Bilang ini hadiah dariku. Di kehidupan lalu, aku ditipu minum anggur hingga jadi aib di pesta. Cucing, kali ini giliranmu. Aku membiarkanmu sendiri, kau malah minum arak sendiri di sini. Yanci,
Aku akan selalu di sisimu dan takkan pergi lagi. Yeah. Sudah waktunya pulang. Yanci, temani aku nonton adegan bagu. Setelah itu kita pulang. Cing. Cing, ada apa denganmu? Bukannya kau janji bawa Cuyu ke sini, Cing? Cepat kemari. Tunggu, itu kan Tuan Shu dan Cucing. Kenapa mereka tidak tahu malu di pesta ini? Apa mereka segitu nekatnya? Malu-maluin. Pergi sana, apa yang kau lihat? Cuyu, ini ulahmu. Tuan Shu, jaga mulutmu. Sudah sadar sekarang? Cuyu, ini ulahmu. Aduh. Tamparan ini kuberikan sebagai kakakmu untuk memberimu yang tak tahu malu ini pelajaran. Kau. Tamparan ini atas nama keluarga kita. Kau adalah nona kedua keluarga Chu, tapi memalukan keluarga di pesta ini. Apa kata orang tentang kita? Cuyu, inikah caramu mendidik adikmu? Kenapa? Tak rela? Perlukah ku panggil semua orang keluar agar kalian meneruskannya? Kak Yanci, bukan seperti yang dia katakan. Aku dan Fengzi cuma teman. Tak ada apa-apa di antara kami. Percayalah padaku. Hei, kenapa kau menjelaskannya pada suamiku? Nanti orang mengira kau mau merayunya. Kau tahu aku tak bermaksud begitu. Aku tahu. Aku tak pantas. Untukmu. Bagus kalau kau tahu. Kau cuma cocok dengan Shu Fengzi. Bagaimanapun sampah cocok dengan sampah. Semoga kalian tetap bersama selamanya. Kau. Wanita murahan, apa yang kau katakan? Tuan Kinti. Mau tampar dia? Pergi sana. Sampai jumpa. Cepat pergi. Cing. Ayo pergi. Sayang, pelan-pelan. Aku tak bisa mengikutimu. Sayang, Cuyu, apa aku cuma mainan bagimu? Chin Yanci, kenapa kau marah lagi? Apa aku salah bicara? Hari ini kau memanfaatkan aku untuk balas dendam ke Fengze. Kau bahkan kabur dari vilaku untuk datang ke pesta ini. Bukan seperti yang kau pikirkan. Kenapa? Sekarang kau tak bisa mendapatkan Shu Fengze sehingga sudah mulai membencinya? Chin Yanci, mungkin tindakanku sebelumnya membuatmu salah paham. Namun, ku katakan sekali lagi, aku tak mencintai Shu Fengze. Apa yang kau tahu? Kau tak tahu apa-apa. Beraninya kau bicara begitu padaku. Aku ingin bunuh mereka semua. Cuyu, bagaimana rasanya? Kukumu tercabut dan buta karena mencintaiku? Kau benar, aku buta mencintaimu. Jadi mataku lebih baik hilang. Dasar jahat. Apa yang mereka lakukan padamu? Chin Yanci, aku tak mencintai Shu Fengze. Aku benar-benar mencintaimu. Bos, apakah aku datang di waktu yang tidak tepat? Tidak tepat waktu. Pak. Kalau matamu rusak, periksakan ke dokter, bawa mobil. Bos memang hebat. Kenapa kau datang menyelamatkanku? Bukankah kau membenciku? Jangan takut, ku bawa kau pergi. Kenapa kau menatapku? Chin Yanci, apakah kau sangat mencintaiku? Narsis itu penyakit, berobatlah sebelum terlambat. Sayang, kau sungguh tak menyukaiku. Lepaskan. Tidak. Sayang, mari kita jalani hidup bahagia mulai sekarang. Berilah aku kepercayaan. Berhenti mengurungku, oke? Tidak.
Qin Yanqi, kau tak bisa dibilang baik-baik, memaksa untuk dikasarin. Ya, kalau begitu jangan salahkan aku tak segan-segan. Apa yang kau lakukan? Membuatmu menyerah dengan tidur. Keluar dari mobil. Baik, saya segera keluar. Wah, kalian berdua main kasar. Qin Yanqi, kau mau hidup bersamaku atau tidak? Bukannya kau mau membuatku menyerah dengan tidur? Baik, akan kupuaskan keinginanmu. Tunggu, kau belum menjawabku. Chuyu, kau hanya boleh menjadi milikku. Qin Yanqi, berandalan. Pergi sana, mengantuk. Chuyu, selama kau berada di sampingku dengan patuh, akan kuturuti semua kemauanmu. Kau tak tahu apa-apa. Berani sekali kau bicara begitu. Aku ingin membunuh mereka semua. Halo. Selidiki semua hal tentang Chuyu dan Xu Fengze di masa lalu. Cucing juga. Setiap detail harus jelas, jangan terlewatkan satupun. Kemarin malam aku tertidur begitu saja. Kalian berdua lagi? Nona Chuyu, Tuan Qin bilang, kali ini meski Anda lompat dari atas, kami juga tak bisa melepas Anda. Qin Yanqi tak bisa diajak negosiasi. Setelah tidur bersamanya pun tetap saja. Chuyu keluar sekarang. Nyonya, Nona Cucing sudah datang. Menurut Anda? Dia masih berani datang. Baik, suruh tunggu di ruang tamu. Aku ganti baju dan segera turun. Baik. Aku tidak keluar. Aku tetap di dalam villa. Tak perlu halangi aku, bukan? Silaris. Minggir. Anda tak boleh masuk. Minggir, Chuyu. Wah, bukannya ini adik tersayangku. Apa yang membawamu ke rumahku? Chuyu, kau sadar tidak? Semua yang hadir di pesta menertawakanku sekarang. Kau harus ganti rugi. Cucing, kau yang mencelakaiku dulu. Beraninya kau minta penjelasan dariku. Murahan. Kenapa? Mau memukulku di wilayahku? Aku tak peduli. Kau harus beri aku penjelasan. Aku dan ibuku tak akan mengampunimu. Kebetulan aku juga takkan mengampunimu. Kau tak tahu baik buruk? Baiklah. Chuyu, kau yang memaksaku. Apa yang mau kau lakukan? Chuyu membunuh orang, dia mau membunuhku. Tolong, dia ingin membunuhku. Kak Yanqi, aku datang minta maaf pada kakak, tapi dia malah mau membunuhku. Kak Yanqi, lihat, aku kesakitan. Qin Yanqi, kalau ku bilang bukan aku, apakah kau percaya? Kak Yanqi, kepalaku sakit sekali. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Cuma kau yang pandai berakting. Lihat aktingku ini. Aduh. Sayang, kepalaku sakit sekali. Chuyu, kenapa denganmu? Kepalaku sakit sekali, perutku juga sakit. Apa aku sudah sekarat? Jangan bicara begitu. Jangan bicara begitu. Aduh, Kak Yanqi, sakit. Sayang, kau bawa adikku ke rumah sakit dulu. Jangan khawatirkan aku, lukaku tidak parah. Sayang, jika aku meninggal, kau carilah istri yang baru. Lupakan saja aku. Aku takkan menyalahkanmu. Hei, Chuyu, jangan khawatir, aku takkan biarkan kau mati. Kak Yanqi. Chuyu.
Nona Chuching Anda. Apa yang kau lihat? Bawa aku ke rumah sakit sekarang. Aduh, sakit. Ini menyebalkan. Cuyu, dasar wanita murahan. Kau akan kubuat menyesal. Cepatlah. Aduh, sakit sekali. Dokter, bagaimana kondisinya? Aneh, Tuan Chin. Apakah Anda yakin istri Anda sakit? Tentu saja, dia mengeluh pusing dan seluruh tubuhnya sakit. Ini sangat serius. Tapi... Sebenarnya sayang, tiba-tiba aku merasa sudah baik kan? Lebih baik kita jangan periksa lagi. Ayo pulang. Tak bisa, penyakit harus segera diobati. Dokter, katakanlah apa yang salah dengannya. Meski sulit diobati, aku juga harus menyembuhkannya. Tapi Tuan Qin, istri Anda tidak sakit, dia sangat sehat, tidak ada masalah apapun. Cuyu, kamu menipuku? Sayang, aku tidak bermaksud begitu. Aku tak menyangka kau akan buru-buru mengantarku ke rumah sakit. Kau sangat memperhatikanku. Aku benar-benar tersentuh. Aku benci dibohongi. Lalu, apa maumu? Kau mau langsung mengantar Cucing ke rumah sakit? Aku sudah mengganggu kalian. Turun, jangan seperti itu. Tidak mau. Sekarang aku mengerti. Kau ingin menikahi Cucing. Aku bisa melihat niatmu. Jadi, kau memaksaku bercerai? Baik, aku akan mundur. Kau nikahi saja Cucing. Semoga hidupmu bahagia selamanya. Kembali, apa hubungannya Cucing dengan ini? Tentu saja berkaitan. Dia menusuk dirinya agar kau kasihan padanya. Kenapa aku pura-pura sakit? Aku tak mau kau terlalu dekat dengannya. Apakah aku salah? Kau selalu... Ribut sekali. Sekarang kau merasa aku ribut? Cuyu, jika kau berbohong lagi padaku, akan kurantai kau di dalam kamar, kau mengerti? Shin Yanchi, apa ada yang pernah sebut kamu psikopat? Cuman kau seorang. Sayang, aku tak akan bohong lagi padamu. Tolong bersikap wajar dan jangan kurung aku di rumah, ya? Cuyu, kadang kau panggil aku sayang. Kadang panggil Qin Yanchi. Siapa yang mengajarimu seperti itu? Kamu tak mempan dibujuk atau diancam. Kita sudah tidur bersama. Kenapa kau masih tak percaya padaku? Tidur bersama? Terus kenapa? Dulu siapa yang bilang ingin cerai dan akan menikah dengan Xu Fengze? Siapa pula yang mau kabur dengan Xu Fengze? Jadi, Cuyu, kalau mau aku percaya padamu, kata-kata saja tak cukup. Tunjukkan kesungguhanmu. Bukankah aku sudah cukup tulus? Dibandingkan denganku, kau masih kalah jauh. Cuyu, beraninya kau sakiti putriku. Ibu, lupakan saja. Ibu, sudahlah. Jangan lagi bilang cukup. Sikapmu yang terlalu mengalah membuat orang seenaknya menyakitimu. Cuyu, kau sakiti putriku. Bibili, putrimu munafik macam apa ini? Kau sendiri sebenarnya tahu kan? Maksudmu apa? Persis seperti kataku, putrimu yang mengatur semua drama ini. Dan sekarang dia harus tanggung akibatnya. Berani-beraninya kau fitnah putriku. Akan kuajarimu. Aku... Cukup. Bu. Tuan Qin, saya sedang mendidik anak sendiri. Ini urusan keluarga, bukan urusanmu. Urusan keluarga? Ingatkan kau cuma ibu tiriku. Jangan cari masalah. Kebaikanmu bisa memperpendek umurku. Kau... Kak, kita kan masih keluarga. Masa sampai berkata ini sekejam itu ke sesama keluarga? Ayo semua lihat, anak kandungku sendiri mengkhianatiku. Padahal sudah semua kulakukan. Dasar anak durhaka ini menyangkalku. Dia bahkan mau bunuh adiknya. Aduh. Bibili, putrimu tidak hanya merusak gaun pemberian suamiku. Dia palsukan tumpahan anggur untuk menjeratku. Sekarang dia tusuk diri sendiri jadi korban. Bibili, putrimu jelat-jelat tidak waras. Bawa ke RSJ sebelah sana. Jangan terus-terusan ngeyel. Cewek itu gila. Kurung dia. Jangan buang waktu bicara omong kosong di sini. Putriku tidak sakit. Yanchi, apa kakak? Ada kesalahpahaman tentangku. Aku... Mungkin kalian berdua harus memberi penjelasan yang jelas. Apa ini? Cuyu, berani-beraninya kau pakai haute couture. Mimpi kali.
Serahkan ponselnya. Baiklah, lincah sekali kau sekarang. Sayang, lihat, Cucing merusak gaun yang kau berikan padaku. Kau harus membelaku. Masih ada yang mau dikatakan? Aku. Wahahaha, Cing-Cing tidak sengaja. Cuyu, kau keterlaluan. Diam-diam merekam kami. Ini cuma baju. Lupakan saja masalah ini. Cuma beberapa baju busana haute couture ini harganya jutaan per helai. Buat mereka bayar, sayang. Cuyu, jangan keterlaluan. Kalian punya 3 hari untuk mengganti rugi. Jika tidak, hancur di penjara. Hukuman penjara. Tidak. Jangan, Ibu. Aku tidak mau masuk penjara. Tuan Chin, apa ini tidak keterlaluan? Kata-kataku adalah final. Mengerti. Aku akan kembalikan setiap sennya. Omong-omong Bibili, warisan ibuku masih ada padamu. Kembalikan semuanya padaku. Jangan sekali-kali berniat memakainya untuk ganti rugi. Mana mungkin. Aku sudah menjaga warisan ibumu dengan baik agar kecerobohanmu tercegah. Tidak perlu. Suamiku yang akan mengurusnya. Cepat kembalikan tepat waktu. Jelas, akan kukembalikan. Tuan Qin, kami pamit dulu. Ayo pergi Cing-Cing. Di kehidupan lalu, Li Fang mencuri warisan ibuku dan menghabiskannya. Kali ini, dia takkan lolos. Puas. Sangat puas. Terima kasih sudah membelaku. Sayang, cium aku. Jangan semena-mena. Terus berpura-pura, Chin Yanci. Ibu, kenapa ibu pukul aku? Kamu pantas dapat ini karena merusak baju Cuyu. Sekarang lihat, kita punya utang besar. Kamu tidak benar-benar akan memberikan uang itu ke Cuyu. Ibu janji uang ini untuk mas kawinku. Hahaha. Jangan khawatir, warisan itu tetap milikmu. Akan kutemukan cara hancurkan Cuyu, agar uang ini bisa dipakai tanpa khawatir. Dengar Cuyu, lebih baik kau di rumah. Mulai sekarang, jangan cari masalah. Aku bicara padamu. Kau dengar? Yanci, Chin, tutup matamu. Untuk apa? Tutup saja, aku takkan menyakitimu. Hanya 5 detik. Aku tak punya waktu untuk permainan. Cuma 5 detik. Baik. 5. Jangan intip. 4, 3, 2, 1. Cepatlah, aku tak bisa ikut. Buka matamu. Sayang, ucapkan harapan dan tiup lilin. Kau ingat ulang tahunku? Tentu Yanci, selamat ulang tahun. Setiap tahun mulai sekarang akan ku merayakan bersamamu. Mengerti? Yanci, aku benci kamu. Aku takkan suka padamu. Sayang, tiup lilin dan ucapkan harapan. Bisakah harapanku terwujud melalui dirimu? Pasti, jika dalam kekuasaanku. Harapanku agar kau selalu mencintaiku dan tetap di sampingku. Bisakah kau lakukan? Cuyu, jika kau tak bisa melakukan ini, Sayang, mulai saat ini aku akan selalu mencintaimu, selalu mendampingimu. Tak maukah kau percaya padaku? aku hanya beri kau satu kesempatan. Tunggu, Chin Yanci. Chin Yanci, tunggu. Kita belum potong kue. Siapa peduli soal kue? Aku hanya ingin kau, Cuyu, ingat kata-kataku. Kau akan menyesali ini. Halo. Bibili. Xiao Yu, warisan ibumu sudah semua kusiapkan. Datang ke Hotel Imperial Crown. Bibili, langsung transfer saja ke rekeningku. Aku takkan datang ke hotel. Ada kontrak warisan yang perlu tanda tanganmu. Kalau tidak, kau tanda, dana tidak bisa cair. Baik.
Hotel Imperial Crown ya. Tunggu aku. Selesai, tim sudah standby, lanjut sesuai rencana. Tunggu di ruang sebelah. Mengerti, Ibu? Kali ini kita akan menghabisi Chuyu. Memancingku ke hotel. Ini jelas jebakan. Aku yang akan balik menyerang. Hai, Kalian berdua lagi? Jangan bilang Qin Yanqi masih mengurungku. perintah Tuan Qin, bila ingin pergi, kami harus mengawalmu. Malam-malam bersamanya tak sia-sia. Ternyata Qin Yanqi mulai percaya padaku. Kalian berdua ikut pukul orang bersamaku. Tan Qin, Ada apa? Nona Chuyu pergi dengan 2 pengawal dari villa. Katanya mau ke hotel. Menuju hotel? Kenapa ke hotel? Nona Chuyu bilang mau menghajar seseorang. Apa? Ikut saya, bawa dia ke sini sekarang. Chuyu, kamu sudah datang. Tepat sekali. Cepat tanda tangan kontraknya. Kembalikan warisan saya. Wahaha, ngapain buru-buru? Tak kukira berani betul. Datang sendirian. Bodohnya masih seperti dulu. Li Fang, rencana hebatmu. Cuma segini. Asal berhasil, itu sudah cukup. Bawa si manis ini ke tempat tidur. Rekam videonya. Mari lihat beraninya dia klaim warisan setelah ini. Jangan melawan, cantik. Biarkan kami bersenang-senang. Kira cuma kamu yang jago akal. Aduh, kami kapok. Misi selesai, Nona. Li Fang, saatnya kita bereskan ini. Aku ini ibu tirimu, tahu. Sekarang ingat aku ibu tirimu, mengaku sekarang. Apa yang ibu tirimu ini ingin kamu lakukan? Kami diperintahkan, dia memberi kami uang untuk memanfaatkanmu dan merekamnya. Katanya untuk ditunjukkan ke Tuan Qin, lalu diunggah online agar semua orang tonton. Diam, tutup mulutmu. Li Fang benar-benar kejam. Kalau begitu, aku akan bayar 2 kali lipat. Seperti cara dia suruh kau perlakukan aku. Sekarang perlakukan dia sama. Chuyu, beraninya kau perlakukan aku begini. Orang-orang akan bergosip. Lalu kenapa kau perlakukan aku begini? Aku hanya membalas perlakuan yang kuterima. Apalagi yang kau tunggu? Bersikaplah sopan. Kita lihat siapa yang menang nanti. Lepaskan aku. Memperlakukan dia seperti ini bukannya keterlaluan. Apakah kita serahkan ke Tuan Qin? Tidak perlu. Chuyu brengsek, beraninya kau sentuh ibuku. Tolong aku. Chuyu, iblis kecil, lepaskan ibu saya sekarang. Dasar brengsek, beraninya kau. Cucing, kau dan ibumu sudah menyergapku duluan. Beraninya menggonggong di sini. Cing, siapa yang menyergapmu? Chuyu, jika kakak Yanqi tak menyukaimu, siapa kau ini? Kuperingatkan, berhenti, lepaskan ibuku segera. Cucing, kau tak berubah sedikit pun. Cing, aku saudarimu. Keluarga Chu hanya punya satu putri dan itu aku, Chuyu. Saudara macam apa kau ini? Pantaskah kau mati seperti sampah? Chuyu, lepaskan, lepaskan. Chuyu. Yanqi. Chuyu, kau pantas mati. Hati-hati. Yanqi. Yanqi, kamu berdarah. Aku tidak apa-apa. Aku lega kau tidak apa-apa. Yanqi. Yanqi, panggil ambulans. Tuan Qin baik-baik saja, mungkin mengalami gegar otak ringan. Istirahat yang cukup beberapa hari ini. Terima kasih, dokter.
Yanci, kenapa kau begitu nekat? Kenapa kau taruh botol itu untukku? Aku tidak sedang menutupimu. Aku hanya kebetulan lewat. Sayang, kenapa kau begitu keras kepala? Cuyu, akui saja, jika aku tidak datang, apa kau akan mencekik Cucing? Tentu tidak. Aku hanya menakut-nakutinya. Yanci, kau baik-baik saja? Maafkan aku, Yanci. Aku tidak bermaksud begitu. Kakak mencekiku. Aku hanya bertindak gegabah. Apa yang terjadi di hotel hari itu? Aku tidak tahu. Saat aku masuk, kulihat kakak bersama pria-pria menindih ibuku mengaku sedang merekam di saat emosi memuncak. Cucing, kau ahli memutar balik fakta. Kau sengaja menghilangkan rencana jahatmu padaku. Adik, apa yang kau bicarakan? Aku tak mengerti sepatah kata pun. Ibuku baik hati, ingin memberimu warisan, tapi kau mengkhianatinya. Yanci kak, ini sudah keterlaluan. Aku tak tahu kau mau bagaimana. Kami menyinggungnya. Pasang barang bukti pada si malang ini. Rekam semuanya. Wahahaha. Mari lihat berani dia merebut warisanku. Suara ibumu terdengar familiar, bukan? Jadi dua pria itu dikirim Livang? Yanci? Sayang, ini benar. Dua preman menyerangku saat aku masuk. Aku sangat ketakutan. Syukur pengawalmu. Kenapa nekat ke sana saat berbahaya? Tak kusangka Tante Li akan berbuat ini. Aku hanya mengambil hakku. Ini. Penjaga? Tuan Chin. Tangkap Livang segera. Siap, Tuan. Yanci, ibuku masih dirawat di RS. Memanggilnya sekarang terlalu kejam. Lagi pula, Cuyu tak terluka sama sekali. Aku trauma. Jantungku masih berdebar kencang. Cuyu. Ibu. Ten Chin, ini tentang apa? Lihat usiaku. Ten Chin, Anda bersujud dan minta maaf pada istriku. Yanci, ibuku sudah tua. Kenapa kau suruh dia sujud ke Cuyu? Bukankah ini keterlaluan? Baik, tak perlu minta maaf. Kalau begitu, masuk penjara saja. Tidak, aku tak mau masuk penjara. Aku akan minta maaf. Cukup, Cuyu, dulu aku bodoh. Kita keluarga. Jangan mempersulit ini. Bibili, ini permintaan maaf. Aku tak dengar satu maaf pun, bahkan sekalipun tidak. Cuyu, jangan memaksa. Aku yang memaksa. Kalau engkau marah, bersujudlah bersama ibumu. Aku. Cuyu, aku minta maaf. Maaf. Puas sekarang? Menerimanya? Aku tak terima. Cuyu, kau brengsek. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Cing-cing. Tolong aku, Cing-cing. Yanci, ibu sudah sangat tua sekarang. Bagaimana kau bisa mengirimnya ke penjara? Bagaimana dia bisa bertahan? Dulu saat dia menyakiti Cuyu, apa dia pernah bayangkan ini terjadi, Bau? Tuan Chin, aku tidak melakukan apa-apa. Cuyu baik-baik saja. Kenapa kau begitu memihaknya? Tapi aku hanya ibu tirinya. Tepat sekali. Kau sendiri bilang hanya ibu tiri. Ku harap kau menikmati hidup di penjara sepuas-puasnya. Cuyu, kau akan mati mengenaskan. Bawa dia pergi. Ibu, Bunda, Cuyu, kau hanya mengandalkan kasih sayang Yanci padamu. Jika suatu hari Yanci bosan dan meninggalkanmu, lihat saja bagaimana kau lawan aku. Fengze, dengarkan. Aku akan hancurkan Cuyu sepenuhnya. Chin Yanci, lukamu belum sembuh total. Keluar rumah sakit dalam kondisi begini. Tidak apa-apa. Aku bisa pulih di rumah. Kenapa tak mau dengar? Apa kau? Menyebalkan. Jangan cerewet lagi. Tuan Chin, ada yang mengirim bunga, entah dari siapa. Mungkin untuk nyonya. Biar ku periksa. Dari Xu Fengze? Sayang, kau harus percaya padaku. Sudah kuputus semua hubungan dengan Xu Fengze. Buang saja. Baik. Sayang. Dengar baik-baik, tak mau ku dengar lagi soal Xu Fengze. Mengerti?
Sayang, kau cemburu? Qin Yanqi, turunkan aku. Apa yang kau lakukan? Qin Yanqi, bersenang-senang di siang hari. Apa ini pantas kau haha? Kondisimu belum pulih total, masih nekat begini? Tidak. Mau buktikan langsung sekarang? Qin Yanqi, setelah berpakaian, kenapa tak langsung pergi? Sekarang berani lancang? X Ufengze, Xiao Yu, bukit bunga dariku, dan kau terima. memang indah. Kelepak terapung di pemandian, mandi berdua ini menjadi lebih romantis. Xiao Yu, aku tahu kau masih kesal padaku. Hentikan permainan ini. Kau mau aku menikahimu? Cerai Qin Yanqi, langsung kau ku peristri. X Ufengze, biasa-biasa saja, tapi pede banget. Kau putus sepihak darimu, tak ku terima. Datang ke Club Mans untuk bicara baik-baik. Baiklah. Siapa yang menelepon? Penjual kartu kredit. Suamiku, aku harus keluar. Lacak pergerakan Cuyu. Cuyu, kau di sini? Jangan menyentuhku. Xiao Yu, kau datang. Artinya kau masih peduli padaku? Lagi pula kau tak suka Yanqi Qin dan kau tak mencintainya, Dina. Jika kau bercerai dari Yanqi Qin, Akino, aku akan segera menikahimu. Feng Zeshu, kau sungguh ingin menikahiku? Tentu. Yanqi, aku di klub kuliah kakak bersama Fengze. Kalian bertengkar? Tuan Qin, Nyonya pergi ke Mans Club dekat sini. Sepertinya, dia mungkin bersama Feng Zeshu itu. Tuan Qin, jangan terlalu marah. Ini mungkin salah paham. Bagaimana dengan Nyonya? Xiao Yu, ini membuktikan aku masih di hatimu. Bagaimanapun kau tak cinta Yanqi Qin, kau tak punya perasaan padanya. Berceraikan saja Yanqi Qin. Kalau kamu cerai Qin Yanqi, aku akan langsung menikahimu. Xu Fengze, apa kau sungguh ingin menikahiku? Baiklah. Tuan Qin, kita hidup di masyarakat berhukum. Kamu harus tetap tenang, Tuan Qin. Xu Fengze mau menikahiku? Beraninya kau. Cuyu, jangan lupa siapa yang selalu nempel seperti anak anjing hilang, tak mau pergi dariku. Mari kita lihat siapa yang jadi anjing sekarang. Cuyu, kau cari mati. Cuyu, dasar jalang, mau main kasar, aku beri yang kau mau. Pergi dariku. Tuan Qin, bagaimana bisa kau? Xu Fengze, berani-beraninya kau sentuh wanita Tuan Qin? Kau mencari mati. Tuan Qin, ini semua ulah Cuyu yang lebih dulu merayuku. Beraninya kau. Keluarga Xu akan lenyap dari kota selatan sebelum fajar. Qin Yanqi, Apalagi?
Masih mau membela sampah itu? Tidak mungkin. Mengapa aku harus membantu? Tuan Kin Chuyu yang memulai semua ini. Mengapa keluarga kami yang jadi sasaran kemarahanmu? Pengawal, keluarkan dia. Tak usah, aku pergi sendiri. Tuan Chin, masalahnya sudah selesai Tuan. Sudah larut malam. Pergi sana. Aku pergi sekarang. Segera Tuan Chin. Aku sudah pergi. Nyonya Chin, semoga beruntung. Kau akan membutuhkannya. Sayang, biarkan aku menjelaskan. Ini bukan seperti yang kau pikirkan. Yan Cikin, kau sudah berbohong padaku selama ini. Tunggu suamiku, izinkan aku jelaskan. Dengarkan dulu penjelasanku. Aku dan Xu Fengze benar-benar hanya... Aku tak mau dengar 3 kata itu. Yan Cikin, apa kau begitu tergila-gila padanya, buru-buru ke sini untuk menemuinya? Yan Cikin, percayalah padaku. Mempercayaimu? Bagaimana mungkin aku mempercayaimu? Ku beritahu dengan jelas. Tak ada lagi tempat di hatiku untuk kau injak-injak. Yan Cikin, tenanglah. Aku mencintaimu. Tak kau lihat? Cinta? Mendengarmu bicara cinta, itu sangat konyol. Kau suka tempat ini, bukan? Baik. Akan kutunggu keinginanmu. Tidak. Hentikan ini. Yanci, benarkah aku tak layak dipercayai? Apa yang dilakukan Tuan Kin? Hei, kenapa Tuan Kin membawa Nyonya ke kamar kecil itu? Chuyu, apakah semua yang kau lakukan benar-benar hanya kebohongan bagiku? Chin Yanci, kau tak berhak menahanku di sini. Sekalipun kita menikah, kau tak bisa membatasi kebebasanku. Bawa dia ke lantai atas. Chin Yanci, aku membencimu. Orang egois sepertimu takkan bisa dapatkan hatiku. Lepaskan, aku akan pergi sendiri. Aku sudah janji dengan teman. Tak bisakah aku keluar sehari? Maaf Neji, tidak bisa. Perintah Tuan Kin, Anda dilarang pergi. Qin Yanci, diktator kejam. Jangan kau kurung aku. Mengenang masa lalu lagi. Ini kediaman Qin Yanci. Dia membawaku kembali ke sini. Qin Yanci, buka pintu sekarang. Lepaskan aku. Qin Yanci, jelaskan alasanmu. Apa ini? Sudah kuperingatkan, kalau kau bohong lagi, aku akan mengikatmu di rumah ini. Qin Yanci, kau gila. Bawa aku keluar dari sini. Tidak akan. Qin Yanci, kenapa kau selalu begini? Mengurungku di villa atau menyuruh pengawal. Sekarang malah pakai rantai? Qin Yanci, aku bukan burung dalam sangkar atau mainanmu. Lalu katakan harus bagaimana? Chuyu, ku beri kau kesempatan. Aku ingin bersamamu dan kau. Qin Yanci, cinta butuh kepercayaan. Pernahkah kau percaya padaku sekali saja? Apa kau benar cinta padaku? Atau ini cuma rasa posesifmu? Tinggal di sini dan jangan macam-macam. Makan 3 kali sehari akan diantarkan untukmu.
Qin Yanqi. Kau tak pernah ucapkan 3 kata itu. Kenapa kau mematikan lampu? Qin Yanqi, nyalakan lampu. Nyalakan lampu. Qin Yanqi, nyalakan sekarang. Mati kau brengsek. Hahaha. Aku haus. Aku butuh air. Baiklah, kakakku sayang. Biar ku minumkan. Kau pantas mati, jalang. Kenapa kau tak mati saja, Kak? Harusnya ku tenggelamkanmu. Cuyu. Cuyu. Kalian semua ingin aku mati. Tenanglah, Cuyu. Ini aku Qin Yanqi. Ini aku. Qin Yanqi. Benar-benar aku. Tuan Qin. Sudah baik sekarang. Tidak apa-apa. Maafkan hamba, Tuan Qin, pemutus arus, tiba-tiba trip. Semua sudah terkendali sekarang. Sepertinya aku baru saja mimpi buruk. Syukurlah aku sudah sadar. Tidak ada yang rusak. Cuyu, panggil dokter segera. Baik, Tuan. Bagaimana keadaannya? Tuan Qin, kayaknya Nyonya Qin mengalami overstimulasi berlebihan hingga menyebabkan kelelahan mental yang membuatnya pingsan. Tidak ada komplikasi serius. Istirahat akan memulihkannya. Namun, apakah Nyonya Qin pernah mengalami Trauma besar sebelumnya? Dari penjelasan Anda, Nyonya Qin menunjukkan gejala klaustrofobia, ketakutan parah pada ruang tertutup gelap. Klaustrofobia. Dia tak pernah menunjukkan ini sebelumnya. Bagaimanapun, harap tetap waspada terhadap kondisi mental Nyonya Qin. Jika timbul komplikasi, segera hubungi saya. Cuyu, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Pergi kalian semua. Cuyu, jangan takut. Aku di sini. Inilah yang saya temukan tentang Xu Fengze dan Chu Qinghe. Hubungan mereka dengan Chu Yu. Setelah investigasi menyeluruh, mereka tidak menyakiti Chu Yu. Tidak ada bahaya terjadi? Ya. Begini Tuan, saya hanya menemukan bahwa Xu Fengze dan Chu Qing tampaknya punya keterkaitan, tapi tak ada bukti mereka benar-benar menyakiti Chu Yu. Atau mungkin, tidak ada tindakan dilakukan. Tak ada bahaya. Mengapa Chu Yu trauma psikologis parah? Mungkinkah stimulasi yang Tuan berikan, khususnya rantai yang Tuan pakai? Keluar. Baik, saya segera pergi Tuan. Maaf. Qin Yanqi. Cuyu, kau sudah bangun. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Dokter bilang, kau punya klaustrofobia. Sejak kapan itu mulai? Kalau ku beritahu, kau akan melepaskanku. Kau akan percaya padaku. Jika akhirnya sama saja, mengapa kondisiku penting? Itu penting. Kalau tahu kau punya klaustrofobia, takkan kukurung kau. Qin Yanqi, aku tak baik-baik saja. Ini siksaan bagiku. Aku tahu ini salahku. Aku bersumpah ini tak akan terulang lagi. Dengar. Aku temui Xu Fengze bawa pisau. Bukan untuk kencani dia. Aku ingin membunuhnya. Tapi kau tak percaya padaku. Maafkan aku. Mengapa tak mau percaya? Sudah kukatakan, kaulah yang kucintai. Tapi kau masih meraguiku. Kini kau kurung aku lagi. Cuyu, aku mencintaimu. Cuyu, aku mencintaimu. Apa yang kau katakan?
Bukan apa-apa, istirahatlah dulu. Maksudmu bukan apa-apa? Langsung katakan kalau tidak mau bicara. Aku tak akan biarkan kau pergi. Aku juga mencintaimu. Sayang, tak kusangka kau akan mengatakannya. Tapi engkau kurang 2 kata. 2 kata apa? Harusnya kau bilang, aku juga mencintaimu, sayang. Tuh. Belenggu ini bukan mengurungmu. Kau ingin dibelenggu? Saat tidak ikhlas. Ini penjara, tapi jika aku rela. Ini jadi permainan perkawinan. Kau benar-benar unik. Sampai lupa bawa ponsel karena takut. Kakak Yanci, kenapa tak membalas? Berselisih dengan kakak lagi? Maaf, aku tak bermaksud. Jangan bertengkar dengannya. Jadi ternyata kau yang mengadu domba. Kakak Yanci, Chuyu, ada apa engkau di sini? Bukan yang kau harapkan. Mana kakak Yanci? Suamiku tercinta. Kami hanya bertengkar kecil. Dia sedang mandi sekarang. Kenapa kakak berkelahi dengan kakak Yanci? Jika kau memang kesal, cerai saja kakak Yanci. Sayang harus mengecewakanmu, tapi suamiku dan aku cuma bergulat di ranjang. Agak semangat berlebihan. Membuatku pegal seluruh badan. Chuyu, kau? Ku tegaskan, pernikahan kami kokoh. Kau takkan pernah merebut posisiku selamanya. Jelas? Lawan aku, ku babat habis siasatmu. Chuyu, berhenti minum. Apa yang kau lakukan? Satu kegagalan bukan, lihat dirimu. Satu kegagalan, kau hancurkan keluargaku. Kita bangkrut. Semua gara-gara rencanamu yang gagal, harusnya kau bayar. Kau bangkrut bukan akhir segalanya. Menikahi Chuyu, kekayaan keluarganya akan jadi milikmu, semuanya. Tapi wanita itu akan kembali, bagaimana bisa kunikahi? Jika tak bisa menikahinya, habisi saja. Setelah dia tiada, hartanya jadi milik kita. Tentu saja, kau dapat bagianmu. Tuan Chin, besok akan ada jamuan penting yang sangat penting dan kehadiran Bapak diperlukan. Tempatnya di kapal Jinghai. Paham, akan saya hadiri. Kenapa di kapal pesiar? Aku keberatan. Apa maksud? Jamuan ini kenapa diadakan di laut? Terlalu berbahaya. Jangan pergi. Chuyu, hentikan. Nyonya, begini faktanya. Jamuan ini sangat krusial. Kehadiran Tuan Qin wajib. Kalau gitu aku ikut. Tidak. Sayang, boleh dong. Baik. Segera saya urus. Kenapa halangi saya ke kapal? Bukan apa-apa, cuman ingin ajak aku ikut. Kapalnya mungkin kebetulan. Tapi apapun itu, kali ini aku akan jaga Yanci baik-baik. Tuan Qin. Dia datang, Tuan Qin datang. Kami baru saja membicarakan, Bapak malam ini Bapak harus minum lebih banyak. Tunggu aku di sana. Baik. Silakan duluan, Tuan Qin. Itu Xu Fengzi. Bagaimana dia bisa naik? Ayo ke sini, Tuan Qin. Lewat sini. Di mana Chuyu? Nyonya tadi ada di sini. Cari dia sekarang. Ya. Kau sudah bangun? Cucing.
Di acara ramai begini, berani-beraninya kau bertindak, gila kau. Jangan khawatir, sebentar lagi akan kuhabisi kau dan buang ke laut. Dengan begitu, semua akan mengira kau bunuh diri. Brengsek, mau lawan aku sendirian? Xu Fengze, bunuh dia sekarang juga. Xu Fengze. Kau bawa Xu Fengze ke sini. Dasar bodoh. Yanqi baru saja bangkrutkan Xu Fengze. Dia pasti ingin balas dendam. Apa? Lepaskan aku. Aku harus temui Yanqi. Aku takkan melepasmu. Hanya aku yang bisa selamatkan Yanqi. Chu Qing, kembalilah. Yanqi, kau harus bertahan. Tuan Chin, Ada kabar sudah baru? kuperiksa semua, tidak ada. Nyonya tidak terlihat di manapun. Dia tadi di sini. Kemana dia pergi? Kak Yanqi. Kak Yanqi, sedang apa kau di sini? Ikut aku sekarang. Dengarkan. Panggil penjaga, periksa setiap sudut kapal. Aku harus temukan Chuyu. Siap, Tuan. Yanqi, kau tidak terluka? Di mana engkau tadi? Awas. Chuyu. Kali ini, akulah yang akhirnya menyelamatkanmu. Chuyu. Chuyu, jangan pingsan. Chuyu, jangan tutup matamu. Panggil dokter sekarang. Cepat panggil dokter. Kamu akan baik-baik saja. Chuyu. Tuan, Anda tidak boleh masuk. Mohon kerjasama Anda. Nyonya akan baik-baik saja. Cari tahu siapa yang menembak. Baik. Pasien kehilangan terlalu banyak darah. Denyut jantung berhenti. Lakukan defibrilasi segera. Lagi. Chuyu, jangan kau mati di hadapanku. Dokter, bagaimana keadaannya? Peluru sangat dekat dengan jantung. Sangat dekat beberapa kali henti jantung. Karena kehilangan darah, kondisi kritis. Tapi kami sudah stabilkan dia. Dia saat ini sudah melewati bahaya. Asalkan dia masih hidup. Hanya itu yang penting. Terima kasih. Anda bisa menengoknya. Beberapa menit lagi, saya harus pergi sekarang. Jangan. Kamu tidak apa-apa. Kemana saja kamu? Hati-hati. Chuyu. Chuyu, kau sudah sadar? Qin Yanqi. Ini aku. Masih sakit? Aku lega kau baik-baik saja. Kenapa? Masih sakit? Chuyu, kau bodoh apa? Siapa suruh kau jaga aku? Kalau tidak kutahan tadi, kau yang akan kena. Untung aku datang tepat waktu. Apa aku perlu kau selamatkan? Dengar baik-baik. Jangan ulangi lagi, mengerti? Hei, Qin Yanqi, aku yang menyelamatkanmu. Malah dimarahi? Aku tak tega lihatmu terluka. Aku belum pernah seketakutan ini. Aduh, sakit. Kamu baik-baik saja? Jangan khawatir, lihat, aku baik-baik saja. Kali ini, kita berdua selamat, leganya. Hanya kali ini? Waktu kau tertembak dulu, kau juga bilang kali ini. Tapi akhirnya kau selamatkan aku. Maksudmu apa? Tak ada. Jangan dipikirkan, aku cuma bicara asal. Dulu kau sangat suka Xu Fengze. Sekarang tiba-tiba kau benci dia. Dan tak jelas kenapa, jadi takut ruang sempit.
Bagaimana kau bisa berubah sebegitu drastis dalam semalam? Apa yang kau sembunyikan? Yanci, nanti saat aku siap, akan kuberitahu yang sebenarnya. Jangan dipaksa sekarang. Baik, saat kau siap bicara, aku akan dengar. Apa aku mengganggu? Masih perlu ditanya, bukannya kau sudah tahu? Iya, salahku. Penembaknya sudah berhasil diidentifikasi. Bicaralah. Xu Fengze, dia menyusup saat kekacauan, kabur usai penembakan, lokasinya kini tak diketahui. Lanjutkan penyelidikan. Bawa Xu Fengze dengan cara apapun. Xu Fengze dibawa oleh Cucing. Dulu, saat Cucing menculikku, dia mengaku sendiri. Pasti dia tahu keberadaan Xu Fengze. Apa luka ini ulah Cucing? Aku baik-baik saja, tidak parah. Sekarang Cucing di mana? Dia belum kembali ke keluarga Chu. Aku belum bisa melacak tempat persembunyiannya. Tidak apa. Aku punya rencana menangkap Cucing. Ada apa? Kondisi pasien kritis. Kita harus cari dokter cepat. Cuyu, mati saja kau. Kami sudah menunggumu, Cucing. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Cuyu, kau sadar selama ini? Yanci. Ini cyanida sangat beracun. Sianida beracun. Cucing, kau mencoba membunuhku? Kak Yanci, ini bukan seperti yang kau pikir. Biar ku jelaskan. Bawa dia pergi. Laporkan ke polisi untuk percobaan pembunuhan. Tidak, aku tak mau ke polisi. Kak Yanci, aku tak mau masuk penjara. Ku mohon, ampuni aku. Yanci, bisa aku bicara berdua dengan Cucing? Ikat dia. 5 menit. Sudah puas sekarang. Dasar licik. Cucing, kaulah yang mencoba membunuhku, ingin menyakitiku. Berani-beraninya kau bersikap seolah kau korban? Cuyu, kau saudari tersayangku. Kau tak ingin aku masuk penjara, kan? Benar, kan? Aku mohon, tolong bicarakan dengan Yanci untukku. Dia pasti mau mendengarmu. Aku akan ceritakan sebuah kisah. Dahulu ada 2 saudari. Meski yang bungsu, saudara tiri, sang kakak memperlakukannya seperti darah daging sendiri. Dia beri makanan terbaik dan minuman untuk adiknya. Tapi sang adik serakah dan jahat. Dia bersekongkol dengan pria untuk membunuhnya. Kakak, aku tak paham. Masih tak mengerti? Bukankah kau kakak penyayang dalam cerita ini? Lepaskan, sudah cukup. Kau dan Xu Fengze bersekongkol untuk membunuhku. Kau pikir aku akan biarkan kau kabur? Lepaskan aku. Cucing dan ibumu akan habiskan sisa umur di penjara bayar dosa-dosamu. Cuyu, dasar licik. Bawa mereka pergi. Tidak. Cuyu, dasar jalang sialan, mati di neraka. Aku tak mau ke penjara. Aku menolak, jangan pegang aku. Kau baik-baik saja? Yanci, aku akan beritahu rahasia. Chin Yanci, aku sudah memikirkan berbagai cara untuk menyampaikan hal ini padamu. Tapi akhirnya ku pilih cara yang paling sederhana dan langsung untuk jujur padamu. Aku pernah mengalami kematian sekali. Maksudmu kematian? Seperti yang kuduga, aku memang punya perasaan pada Xu Fengze. Tapi dia mengkhianatiku. Dia bersekongkol dengan Cucing, menculikku ke kapal itu. Di kapal itu, aku menerima siksaan tak berujung. Sehingga aku jadi fobia ruang sempit. Lalu, kau muncul. Kau menyelamatkanku, Chin Yanci. Kaulah cahaya yang menerobos kegelapan tak berujungku.
Saat itu ku pikir, andai bisa bersamamu dengan layak, itu sudah cukup. Tapi Xu Fengze si gila itu meledakkan kapalnya, dan aku menyebabkan kematianmu. Ini semua salahku. Cuyu. Ini bukan salahmu. Percayalah, tidakkah kau anggap aku tidak waras? Kau benar. Sebelumnya aku tak pernah sungguh percaya. Itu kesalahanku. Seharusnya aku berikan padamu kepercayaan yang sama sepertimu. Kau mau berubah untukku, dan aku pun akan berubah untukmu. Kali ini, aku akan percayai kau tanpa syarat. Qin Yanqi, kalau dari dulu kau sudah seperti ini, seperti sekarang ini, mana mungkin aku tertarik pada Xu Fengze? Apa dulu aku tidak seperti ini? Dulu kau seperti apa, bukannya kau sudah tahu? Wajahmu selalu galak, marah-marah tanpa alasan, sering mengurungku di kamar. Kalau bukan karena kau menyelamatkanku, aku takkan tahu kau mencintaiku. Kalau begitu, aku hanya tidak mau kau mendekati Xu Fengze. Harusnya kau bicara baik-baik denganku. Apa aku tidak mau mendengar? Baiklah. Untung sekarang belum terlambat. Sayang, setelah menangkap Xu Fengze, mari kita jalani hubungan dengan benar. Aduh, Tuan Qin, prosedur pulang nyonya sudah semua diurus, beliau bisa pulang kapan saja. Kenapa kau ada di mana-mana? Kalau begitu, mari pulang. Aten, Qin, nyonya dibawa oleh Xu Fengze dan Chu Qing ke kapal. Kapal itu? Ya. Ten Qin. Cuyu. Apa yang kulihat tadi mimpi atau kenyataan? Ten Qin, kenapa panggil saya larut malam? Ada perintah? Sudah tangkap Xu Fengze? Ini Ten Qin. Saya belum menemukannya, tapi curiga dia sudah ganti identitas dan bersembunyi. Kerahkan lebih banyak orang, teruskan pencarian, dia harus ditangkap. Aku khawatir dia incar Cuyu. Siap. Akan kujadikan diriku umpan untuk menangkap Xu Fengze. Nggak mungkin. Yanqi, aku kenal baik Xu Fengze. Dia orang yang pici, tapi sok penting. Aku umpan terbaik untuk memancingnya. Sudah kukatakan tidak, aku takkan membiarkanmu terluka lagi. Bu, Xu Fengze berbahaya dan membawa senjata. Kalian tak boleh ambil risiko itu. Baik, aku mengerti. Jangan khawatir. Akan kucari dia sampai ketemu. Aku harus pergi. Tetap di rumah dan istirahat. Yanqi pasti pergi sendiri untuk cari Xu Fengze. Tidak, semakin lama dia bebas, ancaman bagi Yanqi semakin besar. Aku harus segera tangkap dia. Halo? Fengze, aku ingin bicara. Apa? Mau menangkapku? Masa aku? Ngapa aku mau begitu? Aku hanya merasa kau sedang dalam kesulitan. Mari kita bicarakan baik-baik. Hal-hal yang kulakukan sebelumnya hanya untuk menyakitimu, tapi di hatiku aku selalu hanya mencintaimu. Aku bisa memberimu uang dan diam-diam mengirimmu ke luar negeri. Kau tahu betapa kejamnya Qin Yanqi bisa. Aku tak ingin kau celaka. Biarkan membawamu pergi menjadi hal terakhir yang kulakukan untukmu. Datanglah sendiri ke pabrik South Suburb, bawa uang tunai. Aku akan menunggu. Yanqi, maafkan aku. Aku harus menyelesaikan urusan dengan Xu Fengze sendiri.
Cuyu, lama tak berjumpa. Ada apa Tuan Chin? Nyonya mengirim lokasinya ke Anda di... Ini pabrik suburban selatan Biom... Cuyu pergi mencari Xu Fengze, bawa orang dan ikuti aku sekarang. Pergi? Fengze. 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 Aku sangat merindukanmu. Merindukanku? Cuyu, dulu kau bicara berbeda. Aku hanya ingin memprovokasimu. Kau seharusnya tahu, hanya kau yang ada di hatiku. Sudah kuduga. Bagaimana kau tiba-tiba? Apa yang kau rencanakan? Ah. Sial, kau buang senjataku, bunuh kau. Xu Fengze, siapa yang membunuh siapa? Belum dipastikan. Belum diputuskan? Astaga, kau pantang mati. Lepaskan dia. Kau terluka. Jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Syukur kau datang. Beraninya kau bicara begitu, sudah kukatakan. Ten Chin. Ini akan kita selesaikan nanti. Bawa dia pergi. Cepatlah. Cuyu dasar jahat, beraninya memperlakukanku begini. Apa yang kutakutkan? Aku kesini untuk menghabisi dirimu. Bunuh aku kalau berani. Aku memang ingin membunuhmu. Tapi kemudian aku berpikir, ulang, tanganku tak pantas terkotori. Kepemilikan senjata ilegal, percobaan pembunuhan. Aku tak perlu bertindak. Hukum akan menghukum mati dirimu. Dasar bajingan, akan kubunuh engkau. Cukup. Bawa dia pergi. Lepaskan, aku tak mau masuk penjara. Aku menolak di penjara. Puas sekarang. Sayang, kau luar biasa. Hanya butuh beberapa saat untuk mengalahkan Xu Fengze. Cuyu, sadarkah kau? Kau hampir mati. Aku kirim lokasiku. Bagaimana jika aku terlambat atau tak lihat pesanmu? Cukup. Sayang, jangan marah. Aduh, leherku sakit sekali. Ayo kita pulang dulu. Haruskah aku mengaturkan ruangan untuk bicara? Tidak, tidak perlu. Aku langsung datang secepatnya. Apa yang harus kulakukan agar kamu tidak marah? Kenapa kamu menemui Xu Fengze sendirian? Aku hanya ingin menangkapnya. Bukannya sudah kubilang akan kuselesaikan. Apa kau sadar betapa berbahayanya kelakuan cerobohmu itu? Aku tahu dia berbahaya, makanya aku harus menghentikannya. Aku tak ingin dia menyakitimu lagi. Yanqi. Masih sakit? Cuman bisa membuatnya lebih baik. Hah? Yanqi, apa kau binatang? Katanya tidak sakit. Kalau begitu tahanlah. Hei, tunggu. Yanqi. Ini hukuman karena melawanku.
Jangan pernah provokasi pria yang sedang marah. Punggungku hampir patah. Tidak mungkin. Kalian berdua lagi dikirim untuk menghalangiku. Perintah Tuan Qin, jika ingin keluar, kami harus menjagamu ketat. Di mana Yanci? Tuan Qin di ruang tamu. Baik, aku akan mencarinya. Qin Yanci. Ada apa? Tidak ada. Aku baru sadar kamu semakin tampan. Jadi, kamu mengatur pengawal untuk mengikutiku lagi? Ya, Tapi kamu janji akan percaya padaku. Kenapa kau begini lagi? jadi kau terus memberantas kejahatan dan nekat bertindak sendirian, ya kan? Aduh, tentu tidak. Aku cuma bertanya saja. Kamu hebat sekali. Benar-benar luar biasa. Sayang, pasangan jangan menyimpan dendam semalaman. Lagi pula, semalam kita sudah tidur bersama. Kamu tidak marah lagi, kan? Cuyu, Apa? Aku salah? ayo, aku mau ajak kamu ke suatu tempat. Sayang, kenapa kau bawa aku ke panti perawatan? Tuan Qin, Nyonya. Ayah. Ayah. Kenapa ayah keluar dari rumah sakit? Apa ayah sudah sembuh total? Yu, ini semua berkat Yanci. Dia mengatur dokter terbaik untuk melakukan operasiku. Sekarang aku sudah jauh lebih baik. Qin Yanci, terima kasih. Ini kewajibanku. Kemarin Tuan Qin melihatmu selalu pergi ke rumah sakit dan mengingatnya dalam hati. Jadi dia mengumpulkan tim medis terbaik untuk merawat ayahmu. Jangan banyak bicara. Sayang, aku sungguh tidak menyadari kau melakukan banyak hal untukku. Kenapa kau begitu baik padaku? Sudah tahu aku baik, mulai sekarang jangan bertindak sembarangan lagi. Aku janji, aku akan selalu menurutimu. Apapun yang terjadi, aku akan bicarakan dulu denganmu. Sayang, kau sudah tidak marah lagi kan? Cuyu, Ada apa? Cuyu, kita sudah menikah secara hukum, tapi aku belum pernah melakukan lamaran yang layak. Apalagi memberimu pernikahan megah. Maukah kamu menebus semua penyesalan di masa lalu dan memulai kembali bersamaku? Cepatlah pasang cincinnya ke jari istrimu. Wah, luar biasa. Cepat menikah. Kenapa masih di sini? Segera siapkan pernikahanku. Baik, akan segera ku selesaikan. Selamat datang semuanya di pernikahan Ten Qin. Mari kita sambut kedatangan mempelai wanita. Wah, Pengantin wanita sangat cantik. Iya, haha. Hari ini, ku percayakan putri tercintaku ke dalam penjagaanmu. Kuharap engkau perlakukan dia dengan baik. Pasti. Akan kujaga kau dengan nyawaku. Qin Yanci, kau sudah melakukannya. mempelai wanita, bersabarlah. Belum saatnya kau cium pengantin pria. Diam. Ribut sekali, cepat mulai. Baik, mempelai pria. Apakah kau menerima Nona Chu sebagai istri sahmu? Kau akan mencintai dan melindunginya dalam sakit maupun sehat, suka maupun duka, sampai maut memisahkan? Aku bersedia. Mempelai wanita, apakah kau menerima Tuan Qin sebagai suami sahmu? Kau akan mencintai dan menghormatinya dalam sakit maupun sehat, suka maupun duka, sampai maut memisahkan? Aku bersedia. Baik, mempelai pria, silakan cium mempelai wanita. Cium, cium. Sayang, mohon bimbingannya.